Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Bersama saya Bersajar Ratriwandi Tumanggor, mahasiswa semester 4. Pada hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini kami mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan tentang mujizat Tuhan masih ada bagi orang percaya. Saudara-saudaraku, mujizat itu nyata sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Mujizat adalah bagian dari umat percaya. Berbicara mengenai mujizat, saya diingatkan oleh kisah tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kita bisa baca dalam Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-29. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Ayat yang ke-28, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa telah banyak tabib yang mengobatinya. Bahkan hartanya pun habis. Bukan kesembuhan yang dia dapat, tetapi malah keadaannya makin bertambah parah. Saudara-saudaraku, mungkin keadaan kita tidak seperti yang dikisahkan ini. Bisa juga situasi keadaan hidup kita yang sudah mentok, masalah lain yang berat, bahkan sudah di ujung tanduk. Ada beberapa kebenaran yang akan saya bagikan untuk kita semua. Kebenaran yang pertama, mencari Tuhan dengan keteguhan, ketekunan dan kegigihan melampaui batas kekuatan manusia kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada ayat 27 di sana dikatakan bagaimana perempuan itu berusaha mencari dan berjumpa dengan Tuhan untuk menjamah jubahnya. Coba kita pikir tentang perempuan itu. Saya yakin pasti keadaannya lemas, lemah dan tidak berdaya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya dikatakan keadaan perempuan itu sudah parah. Bagaimana dengan kita? Ketika kita sakit atau banyak pergumulan, masalah, beban berat yang menimpa kehidupan kita, seberapa usaha kita untuk mencari Tuhan? Di sini saya mau katakan kita harus tetap teguh mencari Tuhan sampai batas kekuatan manusia kita. Kebenaran yang kedua, percaya sepenuhnya dan mengimaninya. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat pada ayat 28, perempuan itu berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudaraku, kita harus yakin, percaya sepenuh hati kita, tidak bimbang bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan mujizat itu bagi kita. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita ataupun harta yang kita miliki, bahkan kenalan ataupun hubungan dengan orang lain. Tetapi seharusnya kita sebagai orang percaya sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan. Kebenaran yang ketiga, harus bersyukur kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mujizat itu kita terima, kita harus mengakui bahwa hal itu terjadi karena Tuhan. Tuhanlah yang melakukannya. Ingatlah untuk tetap bersyukur apapun keadaan kita. Bahkan di balik penderitaan pun, Allah tetap punya rencana untuk menolong kita. Karena dialah yang mengendalikan kehidupan kita. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku, melalui kisah perempuan ini, saya mau katakan kepada kita semua, seberat apapun pergumulan saudara, seberat apapun masalah yang saudara hadapi, entah itu masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah keuangan, saya mau katakan bahwa mujizat itu masih ada. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau berserah penuh kepadanya. Dia pasti akan bertindak melakukan mujizatnya bagi kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Amin.